time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indasari dari kelas 4B reguler pagi. Saya akan menjelaskan Jurnal Ekologi Administrasi Negara tentang peran orang tua dalam mengawasi kenakalan remaja. Pertama-tama saya akan menjelaskan bab 1 tentang pendahuluan atau latar belakang. Kenakalan remaja merupakan salah satu fenomena sosial yang kompleks dalam mencemaskan. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan pencarian jati diri dan keinginan untuk mencoba hal-hal lain atau hal-hal baru, termasuk yang bersifat negatif. Jika tidak diarahkan dengan benar, remaja bisa terjerumus ke dalam perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas, narkoba, tawuran, pencurian, bahkan tidak kriminal lainnya. Dan saya bab 2 teori pengertian kenakalan remaja. Menurut Hurlox 2004, kenakalan remaja adalah bentuk perilaku yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku dan biasanya dilakukan oleh individu berusia remaja. Bentuk kenakalan ini biasa berupa perilaku ringan seperti membolos sekolah hingga tindakan kriminal seperti mencuri, menyalahgunakan narkoba, dan kekerasan fisik. Dan ada 2 faktor penyebab kenakalan remaja. Yang pertama, faktor keluarga, kurangnya perhatian komunikasi yang buruk antara anak dan orang tua atau pola asuh yang terlalu keras atau terlalu permisif. Yang kedua, faktor lingkungan pergaulan yang negatif, tekanan teman sebaya, serta paparan terhadap kekerasan di media. Atau faktor sekolah, ketidakharmonisan dengan guru, bebas akademik yang berat, serta kurangnya bimbingan konseling di sekolah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi yang sedang terjadi di lapangan, khususnya mengenai peran orang tua dalam pengawasan kenakalan remaja. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di wilayah RW 04 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang dipilih karena memiliki populasi remaja cukup tinggi serta beragam latar belakang keluarga. Wilayah ini juga merupakan daerah semi perkotaan dengan karakteristik sosial yang mencerminkan dinamika masyarakat urban dan suburban. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah orang tua yang memiliki anak remaja berusia 12 sampai 18 tahun yang tinggal di wilayah penelitian. Objek penelitian adalah bentuk pengawasan strategi, pola asuh, serta keterlibatan orang tua dalam mencegah atau mengatasi kenakalan remaja. Pemilihan objek dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik berikut. Yang pertama, wawancara mendalam. Yang kedua, observasi lapangan. Yang ketiga, studi dokumentasi. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama, reduksi data. Proses ini dilakukan dengan cara menyaring dan memilih informasi yang dianggap relevan. Yang kedua, penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan kutipan hasil wawancara untuk memberikan gambar yang jelas. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Langkah terakhir adalah membuat interpretasi dari data yang telah disajikan dan ditarik kesimpulan sementara yang kemudian diuji validitasnya melalui tabulasi dan diskusi terdalam. Bab 3. Hasil dari pembahasan. Berikut adalah beberapa bentuk kenakalan remaja yang umum terjadi saat ini. Bentuk kenakalan remaja yang berhubungan dengan kekerasan. Yang pertama, tawuran.
perkelahian antar kelompok remaja yang sering kali melibatkan kekerasan fisik. Yang kedua, pembulian. Perilaku mengintimidasi atau menganiaya orang lain baik secara fisik maupun verbal. Ketiga, kekerasan seksual. Perilaku yang melibatkan kekerasan atau pemaksaan seksual terhadap orang lain. Bentuk kenakalan remaja yang berhubungan dengan kriminalitas. Yang pertama, mencuri. Perilaku mencuri barang milik orang lain baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, pemerasan. Perilaku memaksa orang lain untuk memberikan uang atau barang berharga. Tiga, vandalisme. Perilaku merusak atau menghancurkan properti milik orang lain. Berikut adalah beberapa faktor penghambat peran orang tua dalam mengawasi anak remaja. Yang pertama, faktor internal. 1. Kurangnya waktu dan perhatian. Orang tua yang sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas lainnya mungkin tidak memiliki waktu untuk perhatian yang cukup untuk mengawasi anak remaja mereka. 2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Orang tua yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan cukup tentang cara mengawasi anak remaja mungkin tidak dapat melakukan peran mereka dengan efektif. 3. Kurangnya komunikasi yang baik. Orang tua yang tidak memiliki komunikasi yang baik dengan anak remaja mereka mungkin tidak dapat memahami kebutuhan dan masalah mereka. Faktor eksternal. 1. Pengaruh media sosial. Media sosial dapat mempengaruhi anak remaja dan membuat mereka lebih sulit untuk dewasa oleh orang tua. 2. Pengaruh teman. Teman-teman anak remaja dapat mempengaruhi mereka dan membuat mereka lebih sulit untuk diawasi oleh orang tua. 3. Kurangnya dukungan dari masyarakat. Masyarakat yang tidak mendukung peran orang tua dalam mengawasi anak remaja dapat membuat peran tersebut lebih sulit untuk dilakukan. Faktor psikologis. 1. Kurangnya kontrol diri. Orang tua yang tidak memiliki kontrol diri yang baik mungkin tidak dapat mengawasi anak remaja mereka dengan efektif. 2. Kurangnya kepercayaan diri. Orang tua yang tidak memiliki kepercayaan diri yang baik mungkin tidak dapat mengawasi anak remaja mereka dengan efektif. 3. Kurangnya kemampuan menghadapi stres. Orang tua yang tidak memiliki kemampuan menghadapi stres yang baik mungkin tidak dapat mengawasi anak remaja mereka dengan efektif. Sekian video dari saya dan penjelasan dari saya. Bila kurang berkenan atau ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik, billahi hidayah. Wassalamualaikum.